Satu-satu daun-daun berguguran, tinggalkan tangkainya. Satu-satu burung kecil berterbangan, tinggalkan sangkarnya. Jauh-jauh tinggi ke langit yang biru. Andaikan aku punya sayap, ku kan terbang tinggi mengelilingi angkasa. Kan ku ajak ayah bundaku untuk terbang bersamaku, melihat indahnya dunia. Halo adik-adik, ini dengan Kak Eklin dan Dodi. Kak Eklin dan Dodi punya satu cerita tentang burung dan juga daun. Oh, sama seperti lagu tadi ya Kak, ada daun dan ada burung juga. Betul sekali. Dengar ya Dodi dan adik-adik di rumah, ceritanya begini. Di samping gereja tua, ada seekor burung gereja yang berkicau riang di antara dahan pohon yang memanjang. Aku bingung, kenapa sekarang tidak hanya daun tua dan sudah menguning saja yang berguguran, tapi daun-daun muda juga tiba-tiba banyak yang menguning. Aku takut daun-daun muda juga akan berguguran juga nantinya. Burung gereja berkata di dalam hatinya. Suatu hari, teng, teng, teng. Suara apa itu? Suara lonceng gereja. Iya betul, suara lonceng gereja. Burung gereja menyambut suara lonceng gereja sambil melompat dari satu dahan ke dahan lainnya. Tiba-tiba, dedaunan tua di dahan pohon itu berguguran. Burung gereja lalu terbang dan turun ke arah tempatnya dedaunan tua yang terjatuh itu di tanah. Di bawah ya kakak? Iya, di bawah di tanah. Sesampainya di tanah, burung gereja lalu bertanya, "Wahai daun tua menguning, apakah karena suara lonceng gereja atau karena siulanku atau karena lompatanku dari satu dahan ke dahan yang lain sehingga membuat kamu berguguran?" Tidak burung gereja. Memang segala sesuatu ada waktunya. Dan inilah waktunya. Aku harus gugur sebab aku sudah tua. Aku harus gugur supaya aku bisa menjadi pupuk di tanah dan bisa menyuburkan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Begitu jawab daun tua. Burung gereja lalu menganggukkan kepalanya. Kalau mengangguk kepala seperti apa Dodi? Gini kak. Seperti itu, tanda bahwa burung gereja mengerti. Kemudian burung gereja terbang lagi ke dahan pohon dan dia menjumpai dedaunan muda yang mulai menguning. Burung gereja lalu bertanya, "Wahai daun muda, apakah karena suara lonceng gereja atau karena siulanku atau karena lompatanku dari satu dahan ke dahan yang lain sehingga membuat kamu yang seharusnya berwarna hijau segar tetapi kini kamu mulai menguning dan mengerut?" Daun-daun muda hanya terdiam. "Daun muda," sapa burung gereja sekali lagi. Namun daun-daun muda tidak menjawab.
Adik-adik, ayo kita bantu burung gereja ya. Kita panggil daun-daun muda. 1, 2, 3. Daun muda, Sekali lagi. daun muda. Daun-daun muda tidak menjawab karena daun-daun muda tinggal terdiam saja dan tidak menjawab burung gereja. Burung gereja lalu terbang lagi ke tanah dan menjumpai siapa yang tadi jatuh di bawah? Daun-daun tua. Iya, daun-daun tua. Burung gereja lalu berkata lagi dan bertanya kepada daun-daun tua, Wahai daun tua, mengapa daun muda tidak berwarna hijau segar, tetapi banyak sekali daun-daun muda yang mulai menguning dan mengerut? Aku takut daun-daun muda juga akan berguguran. Oh, burung gereja, segala sesuatu memang ada waktunya. Dan inilah waktunya. Daun-daun muda juga bisa menguning dan mengerut. Daun-daun muda juga bisa sakit. Karena polusi udara, pencemaran udara membuat daun-daun sesak napas hingga sakit lalu menguning dan mengerut. begitu jawab daun tua. Jika memang segala sesuatu itu ada waktunya, apa yang bisa aku lakukan dalam waktu-waktu dekat ini atau dalam waktu-waktu hidupku supaya daun-daun muda tetap hijau dan segar di dahan-dahan pohon dalam waktu yang sangat lama? Burung gereja, katakanlah kepada orang-orang di gereja, di masjid, di wihara, di kelenteng, di pura, supaya bisa menjaga bumi ini. Sebab asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, sampah-sampah membuat udara tidak bersih. Dan kami susah untuk bernapas. Begitu jawab daun tua. Burung-burung gereja pun menelusuri gereja, wihara, kelenteng, pura, masjid untuk menyampaikan pesan damai dari dedaunan. Makanya burung gereja tidak hanya berada di dalam gereja saja, tetapi ia juga ada di tempat-tempat ibadah yang lain. Begitu ceritanya. Kakak, aku mau seperti burung gereja. Oh, Dodi mau seperti burung gereja yang bisa terbang ke tempat-tempat ibadah semua agama untuk mengingatkan orang-orang supaya bisa menjaga alam ini ya? Tapi aku tidak punya andaikan aku punya sayap. Ya, sekalipun Dodi dan adik-adik di rumah tidak punya sayap seperti burung gereja, namun kita bisa tetap sampaikan pesan damai untuk merawat alam ini. Tugas merawat alam ini ialah tugas semua orang, tugas semua kita untuk bertanggung jawab merawat alam ini. Tanpa membedakan suku, agama, apapun, kita harus tetap sama-sama bergandengan tangan menjaga dan merawat alam ini. Betul kakak, kita harus merawat alam ini supaya Tuhan pun akan merawat kita lewat alam yang terhindar dari bencana. Gitu kak. Betul. Seperti pantun ini. Dodi punya pantun. Gini kak, 2 tomat ada di dalam, 2 tetaya di samping kawat. Mari kita merawat alam supaya kita pun tetap terawat. Nah, mantep nih. Demikian cerita dari Kak Eklin dan Dodi. Tuhan berkati. Dadah.